Pagi hari ini kita bersyukur kembali boleh dapat beribadah bersama-sama. Bukan karena rutinitas atau kebiasaan kita ya setiap minggu, tapi kita datang ke rumah Tuhan ada satu kerinduan hati yang luar biasa untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Tema pada bulan ini, sepanjang bulan ini adalah tentang lahir baru. Lahir baru. Bicara tentang lahir baru, sebenarnya tema khotbah ini sangat cocok untuk tema pengajaran bagi setiap kita. Ya, kita buka di 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10, 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. Di depan ada 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kita melihat ada kata di ayat 9, lahir dari Allah. Ya, slide selanjutnya. Lahir dari Allah. Ini berarti mengalami satu perubahan kodrat melalui kelahiran baru. Lahir dari Allah. Kita sudah dilahirkan. Ya. Bukan berarti kita harus lahir kembali. Sama seperti yang Nikodemus, ya, pembicaraan Yesus dengan Nikodemus pada saat itu. Nikodemus adalah ini seorang Farisi di Yohanes 3. Di Yohanes 3 bisa dilihat. Seorang Farisi, dan dia adalah kelompok pemimpin agama Yahudi. Nikodemus ini orang-orang pintar, bahkan dia anggota mahkamah agama pada saat itu, Sanhedrin. Ya, tapi dia mau mengalami hidup. Makanya sampai dia tanyakan kepada Tuhan Yesus, mana mungkin kita balik lagi ya ke rahim ibu dan dilahirkan kembali. Ini orang pintar. Orang pintar bisa menanyakan kepada Yesus hal seperti ini. Jadi kita semua di sini adalah orang pintar, amin. Tapi tidak seperti Nikodemus nanti. Ya, nanti tanya lagi, Pak, lahir baru berarti kita mesti masuk lagi ke rahim ibu. Jangan nanya lagi. Jangan sampai kedua kali nanti ayat Alkitab dicetak. Ada jemaat GBI Citra Suvarna menanyakan. Ya. Apa itu? Oh, namanya. Ya. Nah, Nikodemus ini adalah orang terpandang. Kita semua adalah orang terpandang. Amin. Haleluya. Orang yang berpendidikan. Dia ini juga dihormati orang masyarakat Yahudi pada saat itu. Ya. Nah, makanya di Yohanes 3 inilah salah satu pengajaran yang paling penting tentang keselamatan. Makanya di Yohanes 3 ayat 16 itu ya, ada begitu besar kasih Allah kepada dunia itu. Itu munculnya dari apa? Dari sebelumnya. Tapi kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 1. Ya, percakapan Nikodemus dengan Yesus pada saat itu. Jadi pengajaran paling penting tentang keselamatan dalam seluruh Alkitab ini. Bagaimana orang yang percaya di dalam Yesus harus dilahirkan baru. Ya. Lewat apa? Air dan roh. Air dan roh. Kita lihat di Yohanes 3. Yohanes 3, coba lihat Yohanes 3 ayat 5. Ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan
dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tujuan kita hidup untuk pada akhirnya kita masuk dalam kerajaan Allah. Jadi setelah kita tahu kita harus dilahirkan dari Allah, ya, lahir dari Allah ini perubahan kodrat. Kodrat ini artinya apa, Bapak Ibu? Sesuatu yang melekat sejak lahir. Ini sudah ditentukan kodrat ini dari Tuhan dan membentuk setiap kita hakikat sebagai manusia. Itu sudah kodrat kita. Contohnya, ya, laki-laki dan perempuan itu punya kodrat biologis yang berbeda. Ya, tidak sama. Benar? Yang wanita kodratnya yang lemah, lembut, ya. Mungkin yang laki-laki, ya. Tapi sekarang orang banyak membalikan kodrat itu. Yang laki-laki jadi lemah lembut. Ya. Kelihatan tampak luarnya aja six pack. Ngeri lu. Itu sudah menyalahi aturan kodrat dari Tuhan. Punya sifat-sifat apa? Nah, berbicara tentang ini, yaitu lahir dari Allah, berarti mengalami perubahan kodrat. Lah, kan kodrat udah tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah oleh manusia, tapi bisa diubah oleh Allah. Dari apa? Karakter, kodrat manusia, sifat-sifat manusia yang tidak bisa diubah, tapi di dalam Tuhan pasti bisa diubahkan. Bagaimana saya mengalami bersama dengan istri, kodrat seorang wanita, ya kan? Waduh, itu dulu zaman pacaran bagaimana begitu. Udah hopeless juga nih kalau kawin, nanti menikah bagaimana ya dong. Dalam proses berumah tangga sampai detik ini, setelah saya menjalani 37 tahun menikah, akhirnya berubah juga. Manusia itu tidak bisa mengubahkan sifat, tapi hanya di dalam Yesus Kristus yang dapat mengubahkan setiap. Matahari terbit dari timur, itu kodrat alam, ya, itu namanya kodrat alam. Dan bagaimana manusia juga memiliki akal budi, itu kodrat dari manusia. Binatang gak ada akal budinya. Jangan samakan akal budi dengan insting. Itu beda. Ya, mereka dijelaskan lebih dalam lagi, nggak cukup waktunya karena waktu cuma khotbah 35 menit, Pak. Tuhan Yesus tolong. 35 menit. Karena setelah 35 menit, ya kita mau makan-makan, Pak. Nggak ada jadi gitu. Haleluya. Ya, makanya kita fokus saat kita beribadah. Waktu nggak lama, nggak sampai lama-lama. Ya, kita pujian setengah jam, dengan firman Tuhan setengah jam, ya. Kolektor 1 menit. Ya, nggak lama-lama. Makanya kita siapkan hati kita sungguh-sungguh. Itu sangat berbeda, ya, akal budi sama insting. Kalau binatang itu nggak ada akal budinya. Ya, jadi kita kodrat kita sungguh anugerah yang diberikan kepada Tuhan bagi kita beda dengan binatang. Haleluya. Jadi kodrat itu hakikat atau sifat alami yang Tuhan berikan sejak awal, ya. Nah, di Yohanes 3 ayat 3-6 tadi itu tentang kelahiran baru, ya. Bagaimana Nikodemus setelah dia mengalami, ya, Kristus di dalam hidupnya dan dia mau belajar terus dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami dari Allah itu kelahiran baru. Apa? Dia mengalami perubahan hati dan sifat. Kita tahu orang-orang Farisi itu penentang ajaran dari Kristus Yesus. Tapi Nikodemus dia tahu bahwa hanya di dalam Yesuslah
keselamatan itu dia peroleh. Kerajaan Allah itu dia terima. Dia tahu itu. Dia mau menerima, ya. Kenapa? Ya karena Roh Kudus juga yang menjamah hati Nikodemus pada saat itu. Nah, tidak berbuat dosa lagi. Ada kata tidak berbuat dosa lagi, ya. Artinya tidak hidup dalam pola dosa. Di dunia ini udah setting keberdosaan itu. Kenapa? Dari sejak awal mulanya itu Adam dan Hawa, ya. Padahal dia enak tinggal di dunia, ya, di Taman Eden. Tidak ada dosa, ya. Tapi sejak saat itu dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan, dilarang, makanya dia lakukan. Yang dilarang, kalau biasa ya, sama seperti mungkin di Indonesia juga begitu, yang dilarang justru malah yang dilanggar. Haleluya. Itu sudah memang sudah begitu, ya. Haleluya. Dosa itu sudah ada di dalam dunia ini. Tidak berbuat dosa lagi bukan berarti tidak pernah jatuh di dalam dosa. Tapi tidak hidup berlama-lama dalam dosa. Yohanes juga katakan di sini bahwa orang Kristen tidak mungkin berdosa sama sekali. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 8-9 justru yang menuliskan bahwa kalau kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Ya, jadi tentang dosa ini, jadi Pak, saya tuh kadang nanya sama Tuhan, jadi dosa, bukankah waktu kita telah menerima Tuhan Yesus, Yesus telah menebus setiap dosa kita. Dan kalau dosa kita sudah diampuni, sudah dibersihkan semuanya, maka kita tidak bisa jatuh lagi dong dalam dosa. Ingat, kita ini hidup di dalam dunia, ya, di dalam dunia. Dosa kita ini telah ditebus. Dosa kita telah ditebus. Amin. Segala sakit penyakit kita juga telah disembuhkan. Dosa kita ini telah dibayar lunas. Itu bisa dibaca di Roma 6 ayat 10 dan Ibrani 10 ayat 10. Ya. Supaya apa? Kita ditebus, dosa kita ditebus, supaya kita terbebas dari hukuman kekal. Seharusnya yang digantung di salib itu ya kita orang berdosa. Jadi karena penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia telah menebus dosa kita, cara hidup kitanya yang lama yang penuh dengan dosa, akibat dosa dari keturunan Adam dan Hawa. Makanya jangan bilang ya sekarang, oh saya enggak berdosa. Siapa yang bilang saya berdosa? Wah, kita ini pembohong. Ayat firman Tuhan katakan seperti itu. Dulu pernah saya tanyakan kepada mama saya, ya Ma, percaya Tuhan Yesus supaya dosa kita diampuni. Siapa bilang berdosa? Katanya, orang tua kalau belum memahami, karena dia menganggap gue udah kegedean lu kurang ajar lu, ya kan? Lu bilang gue berdosa, gue nggak berdosa apa-apa, gue udah setengah mati cari duit cari makan, itu ya buat keluarga. Tapi lu anggap gue masih berbuat jahat, berbuat dosa. No, katanya. Marah. Orang tua seperti itu karena dia belum memahami. Ya. Oh, sejak kita waktu dilahirkan saja sudah ada benih dosa. Kalau kita lihat tuh anak kecil, coba lihat, dia baru lahir kok bilang udah berdosa. Iya kan? Dia belum berbuat apa-apa. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan anak kecil itu dari
hari ke hari, minggu, bulan, ataupun tambah dewasa. Nggak ada lu yang ngajarin anak kecil itu berbohong. Nggak ada yang ngajarin anak itu kecil itu ngambek. Sifat-sifat. Saya ini lagi proses ya, proses membesarkan cucu. Jadi saya tahu. Ini kalau dikasih apa, kalau dia mau, kalau diambil aja begitu dia ngamuk. Ada yang nggak ngajarin? Kalau nggak dikasih ngamuk ya. Nggak ada orang tua yang seperti itu. Itu udah ada benih dosa dalam hati anak. Ya. Nah, dosa itu ya telah ditebus, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Tapi keberadaan dosa atau natur dosa itu masih ada. Masih ada dalam hidup kita di dunia ini. Makanya Rasul Paulus sudah katakan di Roma 7 ayat 19, dia masih berjuang terus melawan natur dosa di dalam dirinya. Paulus akui dia berjuang terus. Ya. Makanya di ayat Filipi ayat 2 pasal 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, ada yang terakhir setelah terakhir. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kita yang harus kerjakan. Kenapa? Karena dosa itu kita masih terus berjuang melawan dosa ini. Tapi Roh Kudus yang memberikan kepada kita kekuatan. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk melawan dosa. Makanya perlu dilahirkan baru seperti itu. Ya, melawan dosa bukan dengan kekuatan. Lahir baru, roh kita yang baru. Bukan berbicara tubuh jasmani kita yang baru. Tubuh ini masih yang lama kan. Nah, kalau berbicara tentang itu, jadi gimana dong? Kalau roh sudah diperbarui dalam kita, lahir baru, tubuh belum ditebus sepenuhnya. Tubuh ini belum ditebus sepenuhnya. Nanti kalau sudah terjadi pada waktu kebangkitan, ya, orang mati dibangkitkan. Nah, itulah tubuh kemuliaan itu tanpa dosa. Tubuh yang tanpa dosa. Nah, tubuh ini ada itu loh, ada kuasa dosa. Ya. Matius 24 ayat 41. 26 ayat 41. Bisa buka. Matius 26. Bisa? Ya. Roh memang penurut, tapi dagingnya lemah. Maka itu kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam dosa itulah. Makanya ya, tidak berbuat dosa lagi, roh yang tidak berbuat dosa lagi, tapi kita masih hidup di dalam daging. Inilah yang dapat menyebabkan kita jatuh di dalam dosa. Tapi kalau kita sudah lahir baru, kita tidak lagi berlama-lama ya tinggal di dalam dosa. Ya. Haleluya. Sekarang pertanyaannya, kita sudah lahir baru belum nih? Apa kita masih terus hanyut di dalam dosa perbuatan kita sehari-hari? Terus jadi kebiasaannya. Bukan jadi kebiasaan lagi, sengaja.
Bisa kita catat lahir baru kita kapan. Saya alami ketika saya lahir baru. Waktu saya baru pertama kali dibaptis hanya sekali saja. Islam pada waktu itu di GBI Petamburan. Jadi pusat waktu itu Citra 1 itu berpusatnya pembinanya gereja di gereja GBI Petamburan. Saya dibaptis pada saat itu, saya alami itu lahir baru sungguh-sungguh. Ya, seperti pujian tadi, ku telah mati dan tinggalkan. Itu saya alami pada saat itu. Saya minta pada saat itu yang terikat dalam hidup saya ini adalah, ya kelihatannya simpel, keterikatan merokok. Dananya enteng ya. Tapi 1 Korintus 6 ayat 19-20. Dia tahukah kamu bahwa tubuh ini adalah bait Allah? Nggak ada Pak ayatnya yang merokok itu berdosa. Di Alkitab nggak ada. Memang ngurusin rokok. Tuhan nggak ngurusin rokok. Tapi ini loh, dengan sadar nggak bahwa setelah penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib ini bukan kita punya lagi loh. Ini bait Allah yang sudah ada dalam tubuh kita ini. Bait Allah itu kudus, tidak dicemari dengan hal-hal seperti itu. Merokok baik, bisa panjang umur Pak. Panjang umur kemana? Mempercepat malah. Ini ada dokter. Saya bertanya dokter yuk. Kita realitanya aja. Tanya bagaimana merokok itu, apakah sehat. Tapi Pak ada yang merokok umurnya 100 tahun lebih. Itu anugerah aja ya. Tapi tidak semuanya tuh, paling 1-2 orang gitu ya dok ya. Yang pasti itu banyak yang dibolongin di sini. Tapi masih aja loh, banyak orang yang senang tetap menikmati rokok itu. Saya pernah bersaksi di sini ya, mungkin ya waktu itu. Jadi bagaimana kelahiran baru saya waktu itu, cara hidup saya yang lama itu, saya lahir baru dibaptis ya dengan air dan roh. Pada saat itu, saat saya diangkat keluar dari air ya, dari baptisan itu, saya rasakan itu kelepasan yang luar biasa. Saya rasakan penebusan Tuhan Yesus itu luar biasa buat saya. Dari hal yang terikat yang saya tidak mampu lepaskan pada saat itu, terlepas saat itu juga. Itu kuasa Roh Kudus yang mengerjakan dalam kehidupan saya. Ya. Saya itu merokok sejak kecil, sejak 6 SD. Sejak SD sudah merokok, Pak, Bu. Sampai dewasa sebelum sudah nikah masih merokok, punya anak Vito juga, anak yang Vito juga masih merokok kali ya, masih merokok. Setelah tahun 94 itu saya stop ya. Dulu ngendong anak aja, anak sebelah sini, sebelah sini. Kalau sekarang lihat begitu, lihatnya ya, ini orang tua dasarnya menggendong anak masih bayi dari bapaknya, ngomong begini, aduh Tuhan Yesus, itu asapnya aja itu ke anak nanti bagaimana? Sini nggak ada yang merokok ya? Nah. Jangan katakan wah merokok nggak apa-apa. Dampaknya itu negatif sekali ya, tidak baik. Ya. Haleluya. Benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ini bicara tentang karya Roh Kudus ya dalam kehidupan. Kehadiran Roh Kudus ini membuat seseorang tidak bisa nyaman hidup dalam dosa. Karena hatinya terus ditegur ya. Roh Kudus itu menegur dan menuntun kepada kebenaran.
Makanya kalau kita sekarang sedang berbuat dosa gitu, timbul dalam hati kita, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Pernah rasakan itu? Kalau nggak pernah, ada getaran-getaran rasakan dari suara Roh Kudus, hati-hati, Pak. Tuhan itu mengasihi kita. Dia sayang banget sama kita. Jangan sampai sayangnya Tuhan itu sampai kita dihajar oleh Tuhan. Ya. Kita lihat di ayat 10. Di sini dijelaskan ada dua golongan manusia, ya. Yohanes membedakan anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Anak-anak iblis bukan dari agama atau pengakuan, tetapi dari perbuatan. Anak Allah hidup dalam kebenaran dan kasih, dan anak iblis hidup dalam ketidakbenaran dan kebencian. Slide-nya bisa di ini. Kasih kepada sesama adalah tanda paling nyata seorang benar-benar milik Allah. Kita datang di sini ada nggak yang dalam perasaan, dalam hati kita yang masih berselisih dengan saudara kita? Ya, jangan sampai kita disebut anak-anak iblis, Pak, Bu. Gara-gara apa? Hubungan persaudaraan kita dengan saudara kita, mungkin saudara kandung, kakak kita, adik kita, atau dalam keluarga besar kita, orang tua kita yang masih ada, berselisih. Kita disebut anak-anak iblis loh, bukan anak-anak Allah. Bereskan ini. Karena apa? Perselisihan itu tidak ada kasih. Dan setiap perselisihan dalam keluarga, ngeri. Ya, kelihatannya memang simpel ya. Biarin aja, Pak, saudara-saudara saya ini sendiri, urusin aja sendiri-sendiri. Dia mau mati-mati. Nyawanya tanggung jawab kita loh. Apalagi belum dalam Tuhan. Ini tugas kita. Kita bilang bisa ke gereja setiap minggu, rajin beribadah, tapi kita memusuhi saudara-saudara kita. Jadi, apakah kita disebut anak-anak Allah? Jadi kalau kita pulang dari sini, kita semua adalah anak-anak Allah. Haleluya. Ukuran kedewasaan rohani bukan seberapa sering kita ke gereja, Pak, Bu. Tapi seberapa besar kasih dan ketaatan kita dan kebenaran itu. Kalau semakin hidup kita makin diubahkan setelah kita mengalami lahir baru, maka kasih Tuhan itu semakin besar dalam kehidupan kita. Kita gampang sekali mengampuni orang yang jahat kepada kita. Yang ngiri, yang sirik, yang iri, yang dengki kepada kita. Ya, kita gampang mengampuni kepada setiap mereka. Karena apa? Karena kasih itu sudah ada dalam hidup kita. Nah, kita hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Slide-nya lanjut. Karena waktunya sudah habis. Ya. Lahir baru, orang yang benar-benar lahir dari Allah tidak nyaman dalam dosa. Apa ada yang masih nyaman dalam dosa? Setiap hari masih terus keterikatan di dalam dosa ini? Dia harus dipertanyakan itu. Roh Kudus bekerja dalam hati untuk menegur dan menuntun setiap kepekaan dalam diri kita. Saat kita mengalami lahir baru ini, Roh Kudus terus menuntun hidup kita. Maka saya sudah katakan tadi, harus dipertanyakan. Kalau sampai tidak ada hati nurani lagi ya, hati yang bisa membedakan
yang mana yang salah, yang mana yang dosa, yang mana yang baik itu. Karena sudah tidak ada Roh Kudus yang memberi kepekaan itu buat setiap kita. Padahal Roh Kudus itu setiap hari menolong dan membantu kita terus untuk menegur, menuntun kita. Tidak pernah berhenti. 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 365 dalam setahun. Nggak pernah tidur. Kasih kepada sesama adalah tanda nyata bahwa kita anak Allah. Koreksi ya. Mungkin ada di antara kita yang saya katakan tadi. Karena ini hukum yang utama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu, dan kekuatanmu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu. Lanjut. Anak Allah bukan orang yang sempurna tanpa dosa, tetapi yang tidak lagi nyaman dengan dosa. Pertanyaan buat kita, kalau kita masih terus nyaman di dalam dosa, yang korupsi tetap korupsi, jalan terus tipu sana tipu sini, ya, yang benci terus benci sampai mati dia nggak bakal gua ampuni, ya. Itu hidup di dalam kepahitan, di dalam dosa itu, ya. Jadi kita senantiasa taat dan tetap kerjakan keselamatan kita dan takut dan gentar, ya. Bukan seperti waktu aku pada waktu itu Rasul Paulus masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu dia tidak hadir. Haleluya. Saudara sudah lahir baru, bisa dicatat tuh tanggalnya, lahir baru. Sama kita seperti kelahiran jasmani kita, lahirnya kapan? Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kita ingat lahir baru di dalam Kristus, bisa dicatat. Saya kenal Tuhan Yesus sudah lama, tapi baru mengalami kelahiran baru itu saya baru kemarin. Catat, nggak apa-apa, nggak dosa kok. Tapi yang saya bingung ada yang sudah pelayanan, yang sudah sudah melayani, tapi dia tidak mau dibaptis. Padahal ini tanda loh, ya. Kayak tadi juga katakan apa? Lahir dalam air dan roh. Ada yang belum dibaptis. Karena ini perintah. Perintah dari Tuhan, Matius 28 ayat 20 tuh. Baptislah mereka di dalam nama. Itu yang harus kita lakukan. Saya percaya yang hadir pagi hari ini semuanya sudah lahir baru. Amin. Ya. Pada waktunya sudah habis. Mari kita tundukkan kepala. Terus pegang dalam janji Tuhan bahwa kita akan menerima mahkota kehidupan dan tinggal di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih, kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupku menjadi di tengah
tengah gelap dunia, Telah beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Aku memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, merubah hidupku. Aku akan memuji namanya, menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, merubah hidupku. Hanya Kau Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kami. Haleluya. Saat kami mengalami kelahiran baru dalam hidup kami ini, Tuhan Yesus, maka kuasa Roh Kudus-Mu yang mengubahkan hidup kami. Haleluya. Dari cara hidup kami yang lama, yang penuh dengan kesia-siaan ini, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk karya salib Tuhan Yesus dalam hidup kami, yang telah menebus setiap hidup kami ini, Tuhan Yesus, dari dosa yang kami lakukan. Hidup kami dikuduskan, hidup kami disucikan oleh air dan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang terbesar kami terima dalam hidup kami ini, Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh terus mengingatkan setiap kami yang sudah lahir baru di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Perubahan-perubahan hidup kami ini, Tuhan Yesus, tidak lagi sama dengan hidup kami yang lama yang penuh dengan kesia-siaan, tapi hidup kami ini boleh menjadi teladan, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan Yesus. Karena kami sekarang sudah menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, jemaat-Mu yang setia. Juga memberkati Bapak Gembala di tempat ini, Pak Yakub dan Ibu Rahel yang menemani dalam pengembalaan di GBI Citra Sufarna. Tuhan yang mengurapi senantiasa bagi hamba-Mu ini, Tuhan Yesus. Berkati kehidupan dan pelayanannya, Tuhan Yesus, dan seluruh staf, pekerja, pengurus, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di GBI Citra Sufarna, Tuhan Yesus. Biar semua yang mereka layani hanya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Disinilah tempat Tuhan Yesus, rumah Tuhan, tempat pemulihan bagi jiwa-jiwa yang terhilang, bagi mereka yang terluka. Tuhan Yesus menjadi berkat di tempat ini, Tuhan Yesus. Pakai gereja-Mu tempat ini menjadi terang dan garam bagi banyak orang, khusus di daerah Sufarna. Terima kasih Bapa dalam surga.
Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan tertanam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, yang tersubur ya Tuhan, tanah yang subur. Dalam nama Yesus kami berhaleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Oke. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Sandy Susilo yang telah memberkati kami semua. Kami segenap staf dan jemaat mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Sepertinya masih jemaat yang setia. Ini tugas setiap kita untuk membawa jiwa-jiwa, membawa teman-teman, saudara-saudara untuk ikut bergabung bersama kita sama-sama di sini. Sebelum kita masuk persembahan, saya rindu untuk membacakan satu ayat di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati ataupun karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk firman ini kita diingatkan kembali saudara-saudara bahwa melalui persembahan ini Tuhan bukan melihat jumlah tetapi melihat hati kita. Saat kita memberi dengan sukacita, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Sehingga kiranya untuk kita anak-anak Tuhan yang telah lahir baru, mari kita membawa persembahan kita sebagai wujud kasih, sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang telah lebih dulu memberikan segalanya untuk kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap syukur ya Bapa. Karena hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi ya Bapa untuk membawa persembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau berkati persembahan ini ya Bapa, sehingga melalui persembahan ini menjadi wujud kasih kami, wujud syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, atas segala penyertaan-Mu, atas segala kasih setia-Mu sepanjang hari ini maupun sepanjang seminggu kemarin ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memberi dengan sukacita, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk petugas dapat melayani. Persembahan dapat melalui amplop yang telah dibagikan ataupun melalui QRIS yang tertera. Lanjut, sambil persembahan kita membaca pengumuman sepekan. Minggu depan masih dengan tema yang sama, lahir baru, akan dilayani oleh Ibu Siti Rohani di tempat ini jam 9 pagi. Minggu depan juga tetap akan ada ibadah Ero Kids untuk anak-anak umur 6 bulan sampai dengan 12 tahun di tempat ini jam 11 siang. Dan untuk anak-anak umur 13 tahun sampai dengan 17 tahun akan ada Teens Community yang akan dilayani oleh Ibu Gembala kita sendiri, Ibu Rahel Haris. Oke. Untuk Komsel di bulan depan itu akan diadakan di tanggal Sabtu tanggal 15 November 2025 jam 10.30 di tempat ini. Kami mengundang setiap jemaat untuk dapat ikut hadir, kita sama-sama bertumbuh, sama-sama sharing satu sama lain sehingga kita saling menguatkan satu sama lain. Di tempat ini jam 10.30. Berikut untuk nomor sekretariat untuk Bapak Ibu yang rindu konseling ataupun rindu didoakan dapat menghubungi sekretariat kami ataupun mungkin melalui chat di IG ataupun YouTube kami di GBI Citra Family Sufana Sutra dan GBI Citra Fam_D_SS. Oke, sekian untuk pengumuman pekan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup ibadah kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan pada kami semua melalui hamba-Mu, Bapak PDM Sandy Susilo ya Bapak. Kiranya Engkau berkati beliau dimanapun beliau berada ya Tuhan. Kiranya melalui pelayanan beliau banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bapak. Banyak jiwa-jiwa yang makin mengenal Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati keluarganya, berkati mantu, cucu, dan semua keluarga besarnya ya Bapak. Kiranya melalui pelayanan mereka, melalui pelayanan keluarga ini ya Bapak, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa untuk
Bapak Ibu Gembala kami ya Bapak Yakub dan Ibu Rahel ya Bapak. Engkau tahu pergumulan mereka ya Bapak. Engkau tahu yang sedang mereka alami saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Bapak, saat tangan-tangan kami mengangkat kepadamu ya Bapak, Engkau akan menurunkan tangan-Mu untuk membantu kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapak Gembala kami ya Bapak, yang mungkin Ibu Gembala kami sedang kurang enak badan ya Tuhan, tapi dengan bilur-bilur yang ajaib ya Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan telah sembuhkan ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berikan kesembuhan untuk Ibu Gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya juga Engkau berkati gembala kami dengan hikmat-Mu ya Bapak, dengan kecakapan-Mu ya Tuhan, sehingga beliau dapat semakin bijak memimpin kami gembala jemaat-jemaat-Nya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa untuk lingkungan sekitar kami ya Bapak, lingkungan Sufarna dan Lavon ya Bapak. Kiranya Engkau berkati lingkungan kami ya Tuhan. Jauhkan dari roh-roh perpecahan ya Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu, sukacita-Mu turun di atas lingkungan kami ya Bapak. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa untuk jemaat-jemaat yang telah setia hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau tahu ya Bapak apapun kondisinya mereka saat ini ya Tuhan, tapi Engkau tidak pernah luput satupun dari kami ya Tuhan. Engkau selalu tahu apa isi hati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan mengabulkan doa-doa para jemaat yang ada di sini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami juga akan pulang ya Bapak. Kami juga tak lupa berdoa untuk negara dan bangsa kami ya Tuhan. Bangsa Indonesia kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati bangsa ini ya Bapak. Berikan roh yang takut akan Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami ya Bapak. Kiranya juga Engkau berkati bangsa ini sehingga bangsa ini dapat semakin damai ya Bapak, dapat semakin mencerminkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan di negara kami ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang ya Bapak, kami rindu untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajar, mendidik, membimbing, menuntun, bahkan menguatkan dan meneguhkan kami. Dan saatnya mari kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama kita mau angkat lagu pujian kita. Dan ku ingin memuji-Mu Tuhan. Dan ku ingin memuji nama-Mu selamanya. Hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku. Lahir di hatiku. Berubah. Sekali lagi dengan iman katakan. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya. Hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku. Lahir di hatiku. Berubah hidup. Katakan, Kau juru selamatku. Kau juru selamatku. Lahir di hatiku. Berubah hidup. Sekali lagi, Kau juru selamatku. Juru selamatku. Lahir di hatiku. Berubah hidupku. Kami percaya Tuhan, saat kami boleh menjadi Engkau Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami, dan saat kami menerima roh-Mu di dalam kami, maka sesuatu terjadi dalam hidup kami. Tuhan yang mengubahkan, mencelikkan, memulihkan hidup kami, menjadikan kami menjadi ciptaan-Mu yang baru, yang hidup berharga sepenuhnya di dalam Engkau. Karenanya Bapa, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan punya rancangan yang indah, rancangan yang agung, rancangan yang mulia bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang percaya dan mengandalkan Engkau. Karenanya mari saat ini kita akan harahkan hari kita kepada Tuhan Yesus Gembala Agung kita, dan angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat-Nya. Segala berkat ini akan datang dan akan menjadi bagian-Mu jika engkau mendengar suara Tuhan Allah-Mu.
Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati hidupmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati studimu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima dan sambut seluruh berkat ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Demikian ibadah hari ini. Selamat bersatu sejenak. Selamat bersehari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.